Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wal maqalatus saniyatu wal arba'un, dan maqalah yang ke-42 an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala, berkata atau bersabda, hubbiba ilayya, dicintai olehku, min dunyakum, daripada dunyamu, dunya kalian, ay mahbubatikum, yakni dari perkara-perkara yang engkau sukai, mimma baina samawati wal ard, yaitu dari semua yang ada di antara langit dan bumi. Apa yang dicintai oleh Rasulullah, ya, selain daripada apa yang kita cintai di dunia ini, ya, karena kita semuanya kita cinta dunia, tapi ada yang Rasulullah lebih dicintai, ya, daripada apa yang kita cintai, kata Rasulullah. Salasun, ada 3. Jadi kata Rasulullah, aku lebih mencintai 3 perkara daripada apa yang kau cintai, yang ada di antara langit dan bumi. Ya, kalau kita makan, kalau bisa semua isi langit dan bumi kita punya, ya, kita ambil. Tapi Rasulullah nih, salasan cuma 3 kata Rasulullah. At-tibu, yang pertama yang Rasulullah cintai itu adalah apa? Minyak wangi. Ya, kayaknya kalau ke masjid pakai wangian, jangan kondangan doang pakai wangian, ya. Ketemu RT rapat pakai parfum, kira ke masjid bau keringat, ya. Inilah Rasulullah, yang cintai oleh Rasulullah adalah apa? Minyak wangi. Dan Rasulullah badannya selalu wangi. Keringat Rasulullah luar biasa, Pak. Kayak biang parfum. Lah kalau kita, keringat kita, ya, sampai dilapin sama Siti Aisyah ketika Rasulullah setelah, ya, pulang dari dakwahnya, ya, diusapin di keringatnya, diciumin sama Siti Aisyah, wangi. Kita juga begitu, suruh bini kita habis kerja dilapin, ciumin. Mabok yang ada, ya. Sampai para sahabat ditadangin itu keringatnya Rasulullah, dibikin biang parfum. Subhanallah. Kayaknya nggak ada, ya, lalat yang mau atau berani nempel di badannya Rasul, kenapa? Saking wanginya. Nah, kita mah, ya Allah, ya, perasaan habis mandi ya, lalat masih aja ngerubungin kita, ya. Rasulullah mah enggak. Subhanallah. Itulah Rasulullah, maka badannya selalu wangi, maka Rasulullah cinta akan wewangian. Makanya ketika kita baca maulid, ya, bikin acara, kenapa selalu kita bakar buhur, ya? Itu bukan, oh itu musyrik, ngundang jin, gitu, ya, bahlul ente. Ya, nggak tahu, itu sunnah. Ya, sunnah supaya wangi. Karena Rasulullah cinta yang wangi-wangi. Para malaikat senang yang wangi-wangi. Begitu, jangan dibilang musyrik, ya, kagak ngaji sih ente. Bocor ngomong apa? Iya, yang dilihatnya dukun sih. Ya, dukun. Ya, menyan. Kita makan buhur yang enak, harganya juga mahal, kemenyan. Ya, paling berapa dibakar bau tai ayam. Iya, sunnah. Nah, itu. Maka kita mau sholat tuh pakai wangian. Ya, kemarin saya sempat lihat nih ada minyak wangi di sini nih. Ya, nggak ada yang ngambil, ya. Iya. Wanisa'ud, dan yang kedua yang Rasulullah cintai itu adalah istrinya. Perempuan, istri, sangat Rasulullah cintai. Maka nggak pernah Rasulullah, ya, menyakiti istri-istrinya. Ya, kenapa? Karena istrinya itu pada soleh-solehah semua. Beda sama bini kita, nantangin. Ya, kemarin sempat viral tuh, ada ustazah bilang boleh istri mukul
Boleh suami mukul istrinya, bener kan? Kamu sempat viral nggak tuh? Ya kan, sampai di Wemo itu dipermasalahin, sampai ada ya orang dilaporin, bahkan dia bilang saya mau murtad kalau ada di Al-Quran. Di Al-Quran ada. An-Nisa ayat 37, buka tuh. An-Nisa ayat 37. Diperintahkan, tapi mukulnya jangan pakai balok. Ya, mukul untuk ngasih pelajaran doang, pakai lidi aja, lidi. Ya, jangan pakai bambu, gebugin aja, anak orang mati. Ya, cuma apa? Untuk ngasih pelajaran doang ada. Makanya ngaji ente. Ya, untuk ngasih pelajaran boleh. Justru di dalam kitab Uqudul Izin boleh suami memukul istrinya kalau itu istri tidak melaksanakan hak-haknya terhadap suaminya. Tapi pukulan yang halus. Ya bagusnya gebuk pakai apa? Pakai pipi gebuknya. Masalahnya sini di kampung kan. Itu. Istri digebuk pakai tangan tapi tempelin ya yang warna merah tuh di kertas. Maka kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebalik-baik kalian itu ya orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kata Rasulullah. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat, dan yang ketiga yang lebih cintai oleh Rasulullah adalah dan dijadikannya kesenanganku yaitu di dalam sembahyang, di dalam sholat. Jadi Rasulullah senang sembahyang, senang sholat, itu yang lebih dicintai oleh Rasulullah. Bahkan ya diriwayatkan oleh Siti Aisyah sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah. Bukan kayak kita bengkaknya asam urat, rematik. Ya. Rasulullah bengkaknya kenapa? Karena saking rajinnya sholat sampai kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Subhanallah. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Lah kita nggak dijamin masuk surga, sholat belentang-belentong. Ya, ular bagus belang, lah sholat belang-belang. Ya kan? Harimau bagus, kulitnya belang, ya sholat belang-belang. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, bahkan sudah diampuni dosanya kalau saja Rasulullah berbuat dosa, kalau saja. Tetapi Rasulullah adalah manusia maksum yang dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat dosa. Tapi ketika Allah sudah menjamin, andai kata Rasulullah berbuat dosa, sudah diampuni, belum berbuat juga. Itu Rasulullah. Tetapi Rasulullah sholatnya paling rajin. Masya Allah. Bangun malamnya Rasulullah paling rajin. Maka Rasulullah sedikit tidurnya. Makanya kita dengan Rasulullah beda sedikit doang. Iya. Rasulullah mah sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikitin tidur. Bener gak? Iya. Rasulullah mah sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekahnya. Iya. Makanya kita mah beda dikit dengan Rasulullah. Jadi yang dicintai oleh Rasulullah adalah 3 perkara. Yang pertama minyak wangi, yang kedua adalah istri, yang ketiga sholat. Yang dijadi kesenangan di dalam dirinya Rasulullah adalah sholat. Wahadihi salut, dan ini perkara-perkara allati waqa'at yang terjadi li Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat minad dunya, bukanlah termasuk dunia. Jadi minyak wangi, istri, ya, gemar sholat itu bukan termasuk dunia.
Pisaiin, ya, sedikit pun. Li'anna kulla makana lillahi ta'ala, karena sesungguhnya setiap perkara yang terbukti karena Allah Subhanahu wa taala, laisa minad dunya, itu bukan termasuk dunia. Kalau semua yang kita kerjakan hanya karena Allah, itu bukan dunia. Ketika kita kerja, ya, mencari dunia lillahi ta'ala, itu bukan cinta dunia. Tapi kalau udah enggak, niatnya bukan niat lillahi ta'ala, nah itulah cinta dunia. Niat untuk apa? Memperkaya diri, untuk mempersombong diri, ya, supaya apa? Dikatakan orang kaya, orang hebat, orang sukses. Nah itu udah bukan karena Allah. Tapi kalau kita nyari dunia karena Allah, ya, maka ketika kita hasil dunia karena niatnya karena Allah, itu dunia disalurkan untuk mencari ridho Allah. Makanya karena dasarnya adalah karena Allah. Tapi kalau udah dasarnya untuk memperkaya diri, ya, memperbanyak harta, itu ketika dia hasil, maka susah untuk dikeluarkannya untuk di jalan Allah. Pelit. Kenapa? Karena dia niatnya untuk memperkaya diri. Takut miskin, takut kurang hartanya. Karena dasarnya bukan karena Allah. Tapi kalau kita bekerja nyari dunia, ya, mencari harta karena Allah, insya Allah mudah untuk dikeluarkan untuk di jalan Allah. Ya, maka dasarilah semuanya dengan apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalladhi, seperti perkala, la budda minhu, yang mesti daripadanya, minakuti, daripada makanan, wal maskani, dan rumah tempat tinggal, wal malbasi, dan pakaian, ya, seperti makanan, ya, rumah, pakaian. Ketika kita mencari, ya, makan untuk apa? Karena Allah. Kita mendirikan rumah karena Allah. Kita pakai pakaian karena Allah, bukan karena dipuji manusia, bukan. Semuanya kalau karena Allah, nikmat, Pak. Makan cuma ama lalap, ama sambal, ama ikan asin, nikmat, bener nggak? Kalau kita dasarnya karena Allah. Jangankan ama lalap, ama ikan asin, masih mewah lah. Di rumah-rumah makan masih banyak tuh dijual. Makan ama garam doang, nikmat gak kalau karena Allah? Nikmat. Dulu mau waktu kecilnya, emang saya orang susah, makan diaduk sama terasi disangrai. Bener gak? Ngalamin gak begitu tuh dulu? Di kampung diaduk tuh, nikmat bener, Pak, Masya Allah. Bahkan nasi nih, karena beras susah dulu waktu di kampung nih, saya cerita saya nih, dicampur pakai apa? Jagung. Enggak, terus pakai apa? Tiwul. Iya, Masya Allah. Tapi nikmat itu, saya rasakan nikmat. Ya. Tapi kalau udah bukan karena Allah, yang ada apa? Ngeluh, mencaci makanan, ya dikasih daging, apaan? Ya kan? Dagingnya keras, bikin kolesterol, segala macam, itu bukan. Maka makan kalau kita karena Allah, nikmat, Pak. Kita makan habis ngaji cuma rebus pisang sama rebus singkong, nikmat saya rasakan itu. Benar nggak? Karena Allah. Rumah nih, kalau karena Allah, nggak usah mewah, nggak usah rumah bertingkat, ya kan? Rumah pakai bambu aja, pakai bambu, bawahnya pakai tanah dulu. Nikmat gak? Nikmat. Orang dulu saya ngalamin dulu. Saya punya kakek di Tangerang. Rumah masih pakai tanah, pakai tegel gaji. Tuh, dibersihinnya tuh, biar licin. Ngalamin gak tuh? Ngalamin, orang pada senang semua, saya ngalamin susah. Gitu. Iya. Nikmat sama saya pakai bambu. Iya. Bahkan ketika saya masuk pondok, sekarang ke pondok enak loh, apa pondok gedong, ya pakai
bata dulu saya pakai bambu, pesantren aja. Itu yang namanya bangsat, tahu bangsat nggak? Tumila, kalau kata orang Sunda bangsat itu masya Allah, seminggu sekali diangkat itu bambu, dibawa keluar digebring, biar turun itunya tumilanya. Tapi enak, tuh nikmat. Karena apa? Karena Allah. Masya Allah. Ya. Sekarang rumah mewah, rumah megah, banyak orang ngeluh, nggak betah di rumah, bener nggak? Banyak orang nyari kesenangan keluar, bener nggak? Kenapa? Karena Allah rumahnya. Makanya supaya karena Allah, ya, itu rumah banyak dipakai ibadah, banyak dipakai ngaji. Maka kita berharap baiti jannati, rumahku adalah surga. Maka kalau udah diniatkan bahwa rumahku surgaku, betah gak kira-kira kalau di surga? Nggak ada, nggak riwayat orang udah masuk surga pengen keluar lagi, ada nggak? Nggak ada. Bahkan diriwayatkan Nabi Idris itu ya dia masuk surga, dibawa, diajak jalan-jalan oleh malaikat ke dalam surga. Ya, udah itu kata malaikat, udah selesai jalan-jalannya, yuk pulang, balik lagi. Pulang nggak? Sendalnya ditinggalin di dalam surga sama Nabi Idris. Ceritanya begitu tuh, kita ya percayalah. Dan ini cerita ya daripada ulama. Ditinggalin di dalam surga itu sendalnya Nabi Idris. Pas ketika keluar, malaikat lupa sendal ketinggalan di surga. Ya, ketika masuk lagi nggak mau lagi keluar Nabi Idris nih. Makanya katanya Nabi Idris udah di surga, Nabi Idris. Gitu. Ya. Maka kalau udah rumah dianggap sebagai surga, betah di rumah, Pak. Kerjanya pengennya pulang mulu ke rumah. Ada tuh, benar nggak? Yang saya rasakan, kalau udah pulang kerja pengennya ke rumah aja. Benar. Tapi ada orang pulang kerja pengennya mampir aja. Benar gak? Iya. Kenapa? Karena dia merasa ketika datang ke rumahnya kayak neraka. Waduh, merepet. Baru nyampe pintu, bininya udah ngomong, bang, ini tagihan itu, anak perlu ini, pusing kena otak. Ya. Maka dasarilah karena Allah. Maka semuanya kalau udah karena Allah, itu bukan dunia. Pakaian juga begitu. Nggak usah pakaian yang mewah, yang mahal, yang bermerek. Beli di pinggiran jalan aja yang loakan, yang udah bekas. Masya Allah. Kalau kita pakai ibadah karena Allah, nikmat gak itu pakaian? Tapi kalau pakaiannya bukan karena Allah, kita beli mahal, bermerek. Wow, dibang-bangin dari luar negeri. Padahal mah produk Indonesia dibawa ke luar negeri, dikasih dari luar negeri, bener gak? Sepatu, bangga bener. Beli dari luar negeri, taunya bikinan Cipaduyut, ya kan? Itulah. Nikmat baju dipakainya walaupun baju bekas. Walaupun baju bekas nikmat. Ya. Jadi ceritain saya dulu waktu saya sekolah, karena nggak punya, itu kalau seragam itu saya minta-minta ke saudara-saudara yang ada di Tangerang. Itu cerita saya nih, saya mau orang nggak punya, makanya saya mah orang yang benar. Itu walaupun baju bekas, celana bekas buat sekolah, seneng banget. Gitu. Bahkan ada yang kegedean, diikat pakai tali kisut celana. Saya sama saya. Itu kenapa? Karena yang ngasih orangnya udah gede, dipakai masanya masih kecil, kisut diikat pakai tali rapia itu celana. Ya, itulah. Tapi nikmat kenapa? Karena Allah. Karena Allah. Kama qala Syekh Rasid, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ar-Rasidi fil Majalisir Ra'iqah, ya di dalam kitab Majalisir Ra'iqah, wa kana ma'hu, dan ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu, para sahabatnya, ya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada semuanya, ya. Julusan semuanya pada duduk nih sahabat-sahabat Rasulullah. Faqala, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Ketika Rasulullah bercerita, ya Rasulullah bersabda tentang 3 perkara yang Rasulullah cintai, maka di situ ada para sahabat sedang pada duduk dengan Rasulullah. Lalu para sahabat, di antaranya itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sodakta ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Ya, sodakta ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Wa hubiba ilayya minad dunya, dan aku sukai ya daripada dunia ini, aibi makana baina samawati wal ard, yaitu perkara antara langit dan bumi, salasin 3 perkara. Ya, sahabat Abu Bakar juga ngomong gitu, betul ya Rasulullah apa yang kau cintai, dan aku pun begitu. Ada 3 perkara yang aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya, kata Abu Bakar. Apa itu? An-nadru ila wajhi Rasulillah. Yang pertama yang aku lebih sukai daripada dunia dan seisinya adalah ketika memandang engkau wahai Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Abu Bakar, ini yang aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Apa? Melihat engkau ya Rasulullah. Maka kita nih, sekarang nih, ya, kita ini yang dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, nggak pernah berkumpul dengan Rasulullah, tetapi kita mengaku cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Maka kita baca sholawat, kita bersenandung, bersolawat kepada Rasulullah. Untuk apa? Karena kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, walaupun kita nggak pernah bertemu. Tapi walaupun begitu kita berharap kepada Rasulullah supaya Rasulullah datang kepada kita walaupun dalam mimpi. Kenapa? Karena Rasulullah ketika datang kepada kita dalam mimpi itu sama dengan kenyataan. Kenapa? Karena setan, iblis nggak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau kita nih mimpi dia datangin umpamanya Syekh dalam mimpi, itu bisa aja iblis. Tetapi kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu adalah nyata kita bertemu dengan Rasulullah. Maka banyakin sholawat kepada Rasulullah, insya Allah kita bertemu dengan Rasulullah. Maka ini kata Abu Bakar, yang pertama yang aku lebih cintai daripada dunia dan adalah aku melihat engkau Rasulullah. Jadi para sahabat kalau lihat Rasulullah tuh seger lagi. Ketika ini capek, ya ini sahabat kalau udah lihat Rasulullah seger lagi. Itu diriwayatkan begitu, Pak. Kalau udah bertemu Rasulullah itu pada seger lagi. Jadi membawa aura positif Rasulullah. Kata Abu Bakar. Wa infaqu mali ila Rasulullah, dan yang kedua yang aku cintai daripada dunia dan isinya, kata Abu Bakar, adalah aku mengorbankan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sekarang bisa kita berkorban mengeluarkan harta kita, mengorbankan harta kita untuk Rasulullah? Bisa. Kita korbankan harta kita untuk apa? Untuk hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah cinta kepada masjid, korbankan harta kita untuk masjid. Ketika kita bangun masjid, korbankan harta kita untuk bangun masjid. Ketika masjid sudah jadi, korbankan lagi harta kita untuk masjid. Karena masjid apa? Perlu biaya. Banyak kegiatan-kegiatan di masjid. Ya, korbankan harta kita itu sama dengan kita berkorban harta untuk Rasulullah SAW. Kita ngasih ustadz, ngasih ulama, ngasih habaib, ngasih guru-guru kita, itu sama dengan mengorbankan kita untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini adalah penerusnya Rasulullah SAW, ahli warisnya Rasulullah SAW. Jadi kita kalau ngasih ustadz, guru, ya jangan sama dengan ngasih upah ke karyawan, jangan. Saya diwanti-wanti sama guru saya. Jangan sekali-kali nganggap guru kita karyawan. Benar. Ngasih apa? Bukan upah, ini hadiah buat guru kita. Jangan ini upahnya nih. Jangan bilang upah, enak aja ente. Kalau kita bandingkan nih di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim, ilmu yang kita dapat kalau kita bandingkan dengan harta enggak sebanding. Enggak sebanding. Ya. Makanya kita nih korbankan harta kita untuk Rasulullah. Untuk apa? Perjuangan Rasulullah. Untuk apa?
untuk mensiarkan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama kita dengan mengorbankan harta untuk Rasulullah SAW. Mungkin dulu ketika masih ada Rasulullah, ya dengan para sahabat-sahabat berjuang mengorbankan harta untuk Rasul karena Rasulullah masih ada. Tetapi kita sekarang, apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita korbankan Rasulullah? Kita lanjutkan perjuangan Rasulullah dengan apa? Dengan kita cinta kepada para ulama. Bantu ulama. Ada guru-guru kita yang lagi bangun pesantren, bangun majlis, bangun masjid, bantu. Kenapa? Karena kita dosa kalau kita nggak membantu mereka. Jangan sampai ada masjid, ada pesantren, ada masjid, ya, ada majlis, la yamutu wa la yahya. Kurang bermutu karena kurang biaya. Iya, kebanyakan begitu, masya Allah, kasihan. Itu berkomen kata Abu Bakar. Yang kedua yang lebih cintai itu apa? Aku cinta mengorbankan hartaku untuk Rasulullah SAW. Wa antakuna ibnati tata Rasulillah. Dan yang ketiga, ya, yang aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya adalah ketika anak putriku Siti Aisyah, ya tahta Rasulillah, ada di bawah Rasul, yaitu menjadi istrinya Rasulullah SAW. Itu yang menjadi kebanggaan, yang menjadi senangnya Abu Bakar adalah ketika putrinya menjadi istrinya Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Faqala Umar. Nah, ini tadi Abu Bakar ditimpalin lagi sama sahabat yang lain itu Sayyidina Umar ibnu Khattab. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Umar radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Abu Bakar." Betul engkau wahai Abu Bakar. Betul. Ya. Maka beliau berkata, "Wa hubiba ilayya min dunya," dan aku lebih cintai daripada dunia salasun 3 perkara. 3 perkara juga nih yang Umar ibnu Khattab. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Yang pertama adalah amar ma'ruf, ya, menyuruh untuk berbuat baik. Ngajak sholat, ya kan? Ngajak ngaji, itu amar ma'ruf. Resikonya nggak ada resiko. Kalau amar ma'ruf, kita ajak ngaji orang, ya nggak bakalan marah. Orang dia ajak, ya kan? Kita dulu ya bang ya, belum sempat. Bang jawaban begitu, ya alasannya begitu, ya duluan tentang nyusul, ya nyusul kapan aja nyusulnya mah, ya, iya, iya, gitu. Yang pertama amar ma'ruf, mengajak untuk berbuat baik tanpa resiko kalau amar ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar. Dan yang kedua yang lebih dicintai oleh Umar ibnu Khattab adalah mencegah daripada berbuat kemungkaran. Nah, mungkin ini nih yang berisiko. Hampir dibubarin ormasnya kenapa? Karena ini. Nahi munkar, ada tempat maksiat diberantas, ada tempat pelacuran dibubarkan. Benar nggak? Iya. Ada aliran sesat, kita minta supaya dibubarkan, supaya dilarang. Ini nahi munkar nih yang berisiko. Kenapa? Karena berhubungan dengan hobi, dengan kesenangan. Orang mabok, senang mabok, kita cegah, terkadang ngambek. Orang judi, karena senang judi kita cegah, ngambek. Benar nggak? Maka nahi munkar itu berisiko. Ini perintah, dan ini adalah tugasnya umat Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi munkar itu tugasnya umat Rasulullah, Pak. Kenapa? Sudah jelas di dalam Al-Quran kita disebut sebagai khairul ummah itu kenapa? Karena kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Ayatnya jelas firman Allah, masih nggak percaya? Allah berfirman, kalian wahai umat Rasulullah Muhammad khairul ummah, sebagai umat yang terbaik, umat yang istimewa. Ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mempunyai tugas untuk
mengajak kepada kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Tuh. Jadi umatnya Rasulullah menjadi umat yang terbaik itu ketika dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika umat sudah tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan dicabut kehebatan Islam. Kenapa? Karena sudah nggak ada wibawa lagi Islamnya. Diinjak-injak, Pak. Kalau udah umat Islam, umatnya Rasulullah tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan cabut hebatnya Islam. Bukti sekarang. Banyak orang makin berani melecehkan, menghina, menistakan agama. Benar gak? Benar gak? Kenapa? Karena ini amal ma'ruf nahi munkar udah gak dilaksanakan, Pak. Kalau orang udah amar ma'ruf nahi munkar disebutnya, oh radikal, intoleran. Ini sekarang begitu. Kalau orang ada yang berani mencegah kemungkaran bilang, oh radikal. Benar gak? Sampai kemarin orang yang nendang sesajen aja sampai dikejar-kejar kayak penjahat. Benar gak? Masya Allah. Pokoknya setelah itu, ini orang-orang munafik, orang-orang musyrikin makin senang bikin acara 1000 sesajen, doa bersama. Ada tuh kemarin tuh. Benar gak? Makin nantangin. Inilah maka ketika umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan dicabut kehebatan Islam. Udah nyata udah nyata sekarang, Pak. Nyata. Banyak orang berani melecehkan Islam. Enggak orang awamnya, enggak rakyatnya, enggak pejabatnya, makin pada berani. Dibilang Tuhan kita bukan orang Arab, Masya Allah. Itu udah menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kalau kata kasarnya murtad gitu. Benar gak? Murtad. Kenapa? Akidahnya sudah melenceng. Sedangkan kita kan percaya sifat 20. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik orang NU-nya maupun bukan NU-nya, kita percaya ada sifat 20. Di antara sifat 20 itu apa? Mukhalafatul awasisi. Berbeda dengan yang baru. Ini disamain sama manusia. Oh, Tuhan kita bukan orang Arab. Masya Allah. Ya. Bakal ditangkap orang dia. Ya. Hal-hal yang begitu ya Allah. Ya. Dulu yang dibilang azan, suara kidung lebih indah daripada suara azan. Ada kan dulu? Kita laporin kagak ditangkap. Aman. Konde lebih indah apa lebih cantik tuh? Ya kan daripada kerudung. Benar enggak? Masya Allah. Kecadar. Ya. Bahkan ada lagi ya makin itu dibilang akhirat itu, surga itu cuma cerita hayalan. Masya Allah. Ada kan begitu tuh? Ketua partai enggak? Ya kan? Itu kalau itu murtad, itu dia nggak percaya akhirat berarti kan? Kita menceritakan keindahan surga, kita menceritakan kepedihan akhirat, neraka, dibilang itu hanya cerita hayalan. Karena kita belum pernah ke sono. Oh, Paul kan. Harus hancur dulu kalau kita pengen ngalamin ke sono. Benar gak? Masya Allah. Banyak orang melecehkan agama sekarang. Kenapa? Karena umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sudah meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Jelas. Ya. Udah ngatain-ngatain Islam terorisme udah banyak. Ya kan? Si Abu Randa itu bilang agamanya teroris itu agamanya Islam. Oke, udah melecehkan, benar enggak? Melecehkan. Maka kata Umar Ibn Khattab, ada 3 perkara yang aku lebih cintai daripada dunia dan sisinya, yaitu yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, wasaubul khalaqu, dan yang ketiga kata Umar bin Khattab yang aku cintai adalah pakaian yang sudah lusuh.
Jadi Umar Ibn Khattab itu nggak pernah pakai pakaian yang bagus, Pak. Kalau kita, Masya Allah, di lemari, sampai selemari pakaian, benar nggak? Apalagi bini kita, wow, paling banyak perempuan mah. Ya, ini nih Umar Ibn Khattab yang lebih dia cintai daripada dan cinta pakaian yang lusuh, kumel, dekil, tapi bersih. Ya. Bipat hata ini yaitu dengan dibaca patah dua hurufnya. Khalaku. Ail bali yakni yang lusuh. Ruwiya diceritakan annahu bahwasanya Umar bin Khattab kana adalah fi jubatihi di dalam jubahnya Sayyidina Umar bin Khattab arba'a asyarata rakaatan ada 14 tambalan. Khalifah tuh. Khalifah, raja, presiden, bajunya 14 tambalan. Nah, kalau kita bukan presiden aja bajunya mewah-mewah, cakep-cakep, benar ya? Umar Ibn Khattab, seorang raja, seorang khalifah, tuh diceritakan bahwa di dalam jubahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab itu arba'asyrata rakaatan ada 14 tambalan. Bayangin. Berarti hampir semuanya ditambal. 14, bayangin aja baju segede banasi baju. Kalau udah ditambal 14 tambalan baju berarti semuanya ditambal. Itulah. Maka diceritakan tidurnya aja di pelepah korma. Pernah diceritakan kan? Ada seorang gubernur yang mau lapor. Wah, ada seorang Yahudi yang merasa dizolimi, katakan rumahnya digusur mau buat masjid oleh seorang gubernur ya waktu itu di zaman khalifahnya Umar. Dia lapor tuh mau ngadu. Dia cari-cari mana istananya ini presiden, raja. Ada orang lagi tidur tuh di bawah pohon korma ditanya, "Bro, tahu nggak istananya Khalifah Umar bin Khattab?" Ya, yang ditanya Umar sendiri. Ya, kata beliau, "Ya saya Umar." Masya Allah, ini Yahudi geleng-geleng kepala. Ini khalifah tidur di bawah pohon korma. Ya kan? Subhanallah. Ini laporan. Saking sederhananya hidupnya sederhana Umar bin Khattab. Bahkan melarang anak-anaknya untuk jadi pejabat. Jangan, kalian anak-anak kata Umar bin Khattab, jangan mentang-mentang ayahmu ini sebagai presiden, sebagai raja, lalu engkau pengen jadi pejabat. Jangan. Pernah suatu ketika ada kekosongan jabatan untuk jadi gubernur di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, maka rakyat-rakyat ya setuju bahwa Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar untuk dijadikan gubernur. Umar bin Khattab marah dia. Lah kalau sekarang, benar gak? Haji mumpung bapak jadi presiden, mumpung bapak jadi raja, yang jadi wali kota di sono bukan di sini, di negara antah berantah kali ya. Sini mah kagak ada yang gitu. Ini contoh Ibnu Umar atau Umar Ibnu Khattab, marah beliau, anaknya mau diangkat jadi gubernur marah, bukan seneng. Kalau kita mah haji mumpung, ayo mumpung bapak jadi presiden, ayo, yang gitu ya. Subhanallah. Umar Ibn Khattab begitu mulianya akhlaknya Umar Ibn Khattab. Sederhana. Beliau itu ya raja yang sangat bijaksana, yang sayang sama rakyatnya. Ketika beliau pernah jalan tengah malam ya mendengar ada tangisan anak di satu gubuk. Dia deketin, dia lihat. Itu anak merintih kelaparan, emaknya lagi masak. Ditanya, ya itu emaknya masuk ke Umar bin Khattab ditanya, "Mak, ibu lagi masak apa?" "Ini saya lagi masak." "Nah, emang masak apa dari tadi kagak matang-matang?" "Lagi masak batu supaya pak anaknya saking lama nungguin jadi tidur." Masya Allah, nangis Umar bin Khattab dengar rakyatnya begitu, nangis pak. Selalu beliau pulang, dia bawa makanan, beliau bawa beras, dia pikul sendiri, bukan dilempar ngasihnya, dipikul, bahkan dimasakin sama Umar bin Khattab. Sekarang
Ngasih kaos aja dilempar dari mobil. Di sono. Umar ibn Khattab, kalau kata pendukungnya, oh akhlaknya seperti Umar itu. Mana ada Umar melempar-lempar hadiah yang untuk rakyatnya? Enggak. Umar itu dipikul sendiri, pengawalnya bahkan, wahai khalifah, biar aku yang bawa. Jangan. Ini adalah merupakan tanggung jawabku dunia akhirat, kata Umar bin Khattab. Apakah kamu sanggup menanggung beban tanggung jawabku sebagai khalifah? Begitu kata Umar bin Khattab. Faqala Utsman radhiyallahu an, maka berkata Utsman, ini ditimpali lagi sama Utsman. Ya sahabat Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Shadaqta ya Umar, engkau betul wahai Umar. Ya. Wa hubiba ilayya minad dunya, dan aku lebih cintai daripada dunia salasun 3 perkara. Utsman juga begitu. Jadi ada 3 perkara yang beliau lebih cintai daripada dunia dan sisa. Apa itu? Isba'ul ji'an, yang pertama adalah memberi makanan kepada orang yang kelaparan, membuat kenyang orang yang lapar. Itu yang lebih dicintai Utsman ibnu Affan. Dermawan beliau itu, orang kaya. Utsman itu orang kaya, Pak. Kekayaannya luar biasa. Wa kiswatul uryan, dan yang kedua adalah memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Wa tilawatul Quran, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Inilah hobi ya Utsman ibnu Affan. Yang pertama dia ngasih makan orang yang kelaparan, yang kedua memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, yang ketiga baca Al-Quran. Maka Al-Quran itu disusun adalah ketika Khalifah Utsman ibnu Affan, maka disebutnya Al-Quran Utsmani, Mushaf Utsmani. Makanya sekarang ini yang diperlukan seperti ini, orang-orang kaya yang dermawan seperti Utsman ibnu Affan, yang peduli terhadap lingkungan, yang peduli terhadap sesama. Dia nggak mementingkan diri sendiri, nggak mementingkan keluarganya. Inilah Utsman ibnu Affan. Ya, banyak orang kaya zaman sekarang, banyak orang kaya, Pak, cuma nggak peduli dengan lingkungannya. Dia hidup mewah, makan enak, nggak tahu tetangganya merintih kelaparan. Hati-hati ini. Rasulullah marah ketika makan kita, perut kita kenyang, tetapi ada tetangga kita yang kelaparan, kita dibenci oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Maka kita harus respect terhadap lingkungan kita sendiri. Kita dengar apakah ada orang kelaparan nggak di lingkungan kita. Jangan sampai kita makan kenyang, ada tetangga kita yang kelaparan. Hati-hati, Pak. Ini masih terdengar di Geria Indah Serpong. Masih terdengar, Pak, ada orang kelaparan tetangga kita nggak tahu, Pak. Terkadang kita enaknya nenteng makanan ke depan orang, ternyata dia orang yang masih lapar, orang yang kelaparan. Hati-hati kita nenteng mangga, nenteng rambutan, nenteng durian, ya kan? Orang kebagian bawanya doang. Masya Allah. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kalau masak sayur banyakin kuahnya. Untuk apa? Untuk bisa berbagi dengan tetangga kita. Jangan sampai kita tetangga cuma nyium baunya doang. Goreng jengkol sekampung orang nyium. Benar ya? Masya Allah. Itulah. Inilah yang dicintai oleh Utsman ibnu Affan. Ruya diceritakan annahu bahwasanya Utsman ibnu Affan itu khatam Al-Qur'ana, menghatamkan Al-Qur'an fi rakaataini, di dalam sembahyang 2 rakaat, di dalam 1 malam. Sanggup gak kita melaksanakan sholat 2 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran? Berarti 1 rakaat 15 juz. Ramadan aja Masya Allah, ya kan? Taraweh nyari surat yang pendek-pendek. Iya. Bahkan kita pernah lihat tuh video di daerah Jawa, sholat tarawih 23 rakaat cuma 5 menit. Bacaannya kan? Jauh berarti kan dengan akhlaknya Utsman ibnu Affan. Beliau nih 1 malam menghatamkan Al-Quran cuma dalam 2 rakaat saja.
Berarti 1 rakaat 15 juz. Berarti apalagi di luar sholatnya. Itu dalam sholat. Di luar sholat lebih-lebih. Faqala Ali radhiyallahu an, maka berkata Ali radhiyallahu an ini ditimpalin lagi sama Sayyidina Ali. Ya, sodakta ya Utsman, betul engkau wahai Utsman. Ya. Jadi enggak saling menyalahkan, benar Utsman, kata Sayyidina Ali. Wa hubiba ilayya minad dunya salasun, dan aku cintai daripada dunia ini 3 perkara, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Al-hidmatu lidzaifi. Yang pertama adalah melayani tamu, hormatin tamu. Tuh, Sayyidina Ali. Jadi kalau kita ada tamu itu jangan kita diamin, jangan kita kesel. Ya kan, ada tamu terkadang kita kesel. Ya kan? Gak tahu kalau yang datangnya tamunya nagih hutang mah ya. Ya. Tamu itu jangan ya sekedar orang yang kita kenal, orang yang kita senangi. Bahkan orang yang enggak kita kenal pun kayak apa? Orang musafir, ya, orang minta-minta, pengamen, itu tamu. Ya. Jangan kita berisik, sana. Maaf ya. Iya kan? Ada juga kedengaran lagi ada pengamen di rumah tetangga, buru-buru ditutup pintu. Ya, atau ada tukang minta-minta, kita sih kasih. Kan namanya orang minta-minta, terkadang kita mendoakan kita. Kita jangan lantas balik badan tutup pintu, kita aminkan. Siapa tahu doa dia yang dijawab. Jangan malah ngomong, udah berdoa buat lu aja, jangan godain gua. Lu masih miskin, doain gua. Ya, apalagi begitu. Ada yang begitu tuh. Ya kan? Iya. Sayyidina Ali itu senang menghormati tamu. Jangan ada tamu ya, lagi makan enak umpetin makanan. Ya, terkadang tamunya masih saudara kita, terkadang tamunya mertua kita. Bahkan terkadang ngomong kita ya kelewatan, ada mertua kita datang. Nenek lagi datang dah. Hati-hati. Wasaumu fisawfi, dan yang kedua hobinya Sayyidina Ali itu adalah puasa di waktu panas. Aipi waqti siddatil har, yaitu di waktu panas. Wa darbu ya bisayfi, dan yang ketiga adalah memukul ailil a'da'i, yakni kepada musuh-musuh Islam, bisayfi dengan pedang. Fabaidama ya, maka di waktu mereka itu kadzalika, seperti demikian, berbincang-bincang, bercakap-cakap. Jadi kebiasaan para sahabat itu ya begitu, saling timpalin, tapi timpalinnya apa? Ilmu, saling timpalin, bukan kita debat kusir. Ya, bukan kita mendebat kusir terkadang. Yang timbul apa? Emosi. Benar enggak? Kalau sahabat itu kebiasaannya begitu tuh. Fabainama, maka ya, di waktu mereka itu maka di antara mereka itu mereka itu kadzalika, ya seperti itu, bercakap-cakap, berbincang-bincang masalah ilmu. Ya kan? Maka ketika para sahabat sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah, jaa Jibril, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam ya, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang nih hadis ini. Jam 9. Wa qala, maka berkata ini malaikat Jibril, Sayyidina Jibril, yaitu Sayyidina Jibril, arsalanillah, telah mengutus kepadaku Allah Subhanahu wa taala, ya, tabaraka wa taala, lama sami'a maqalatakum, ya, ketika Allah mendengar pembicaraan atau percakapan kalian ini. Jadi ketika Allah mendengar percakapan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah ya mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaruka, dan memerintahkan kepadamu ya Rasulullah, hai Rasulullah,
antas alani, supaya engkau bertanya kepadaku, amma uhibu, dari tentang apa saja yang aku cintai, in kuntu, andai saja aku ini min ahli dunia, daripada ahli dunia. Jadi Allah nguji Rasulullah, ya, supaya apa? Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, umpamanya nih begitu nih, wahai Jibril, andai kata engkau jadi manusia, jadi ahli dunia, apa yang engkau lebih cintai wahai Jibril? Begitu nih perintah Allah untuk, ya, kepada Rasul supaya bertanya kembali. Faqala, maka bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tuhibu, apa yang engkau cintai kalau begitu wahai Jibril? In kuntam min ahli dunia, andai kata engkau menjadi manusia, menjadi ahli dunia. Faqala, maka menjawab ini Jibril, irsadul dalin. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Inilah ketika malaikat Jibril, kalau seandainya ini malaikat Jibril jadi manusia, apa yang lebih dicintai oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, aku cinta memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Nah, ini apa yang dicintai oleh malaikat Jibril. Maka kalau kita mau dakwah, mau ngajak, jangan orang yang udah rajin ke masjid dibilang sesat mulu, dibilang bid'ah. Noh, yang lagi mabok di pinggir jalan, noh, yang lagi nongkrong di pos ronda, itu yang didakwahin. Itu ini yang dicintai oleh malaikat Jibril. Jangan orang udah rajin ke masjid, bid'ah, dolala, pinar. Benar gak? Ini yang lebih dicintai oleh malaikat Jibril, itu orang yang tersesat. Ila tariqil mustaqim, ya, untuk menuju ke jalan yang lurus. Wa mu'annasatul ghuraba'i qanitina, dan yang kedua adalah, ya, menenangkan orang-orang yang mengembara, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai muti'ina lillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah taala, al-khosiina, yang khusyuk lahu ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata malaikat Jibril, kalau andai kata aku jadi manusia, aku akan menenangkan, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang mengembara. Ya. Makanya kalau ada jamaah tabligh jangan kita usir. Itu orang-orang lagi mengembara. Kadang ada orang, ya, datang jamaah tabligh, diusir malaikat jamaah tabligh. Hati-hati. Kita terima, kita kasih kesenangan tuh, ya. Kita buka lebar-lebar. Kalau ada jamaah tabligh jangan kita usir. Mereka itu tugasnya mulia, ngajak. Kita makan kagak mampu ngetok-ngetok pintu, ngajakin berjamaah. Nah, mereka mah pada berani, benar gak? Coba nih di sini nih, pengurus Al-Ikhlas, berani gak ngetokin pintu-pintu yang ada di sekitar ini ngajak berjamaah? Ada yang berani gak? Justru kita senang adanya jamaah tabligh itu apa? Mereka mah berani ngetok pintu, ada orang lagi nongkrong, diajak sholat berjamaah. Benar gak? Itulah. Maka kita senang seharusnya. Itulah orang-orang yang sedang mengembara, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hati-hati. Wa mu'anatu, ya, wa mu'awwanatu ahlil iyal. Dan yang ketiga, menolong kepada keluarga al-mu'sirina, yang sedang kesusahan. Ail fuqara, yakni kepada orang-orang yang fakir miskin. Dan yang ketiga kata malaikat Jibril, andai kata aku jadi manusia, aku senang memberikan pertolongan kepada keluarga yang sedang kesusahan. Kita utamakan keluarga kita dulu. Jangan kita cari nama, cari populer, ya, supaya dikenal orang, supaya disebut orang dermawan. Oh, sedekah keluar. Tetangga, keluarga dilewat. Benar gak? Tetangga dan keluarga dulu nih yang kita utamakan, prioritaskan. Dal kurba dulu, yang dekat dulu, jangan yang jauh. Kalau udah yang dekat baru yang jauh. Betul gak? Iya. Kenapa? Ketika kita susah, ketika kita dapat musibah, yang paling dekat, yang pertama yang nolongin kita. Betul gak? Ada gak orang kebakaran rumahnya manggil saudaranya yang diceleduk? Ada gak? Benar gak? Tetangga bukan yang nolong, tetangganya. Maka baiklah dengan tetangga, keluarga kita yang dekat, tetangga kita yang dekat. Nih kata malaikat Jibril, andai kata
aku jadi manusia, kata malaikat Jibril, aku senang menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Wa qala Jibril alaihissalam, maka berkata Jibril alaihissalam, yuhibbu rabbul izzati, ya, Allah cinta, ya, lahu dari Allah, yuhibbu, Allah cinta, yaitu rabbul izzati, yaitu Allah, yuhibbu rabbul izzati, Allah rabbul izzati lebih cinta, jalla jalaluh, ya, Allah jalla jalaluh, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, salah sahisolin, 3 perkara. Jadi Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya, ya, yang dia ada pada dirinya itu 3 perkara. Yang pertama apa? Badlal istito'ati, ya. Yang pertama adalah mengerahkan kemampuan, ai'to al-qudrati, yakni mengerahkan kemampuannya fi ta'atillahi, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang Allah cintai dari hambanya itu yaitu ketika hambanya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Makanya nih, ngaji mah jangan nyari waktu luang, ya, tapi harus meluangkan waktu. Kalau kita nyari waktu luang, mana ada manusia yang bilang ya nggak sibuk, pasti dibilangnya apa? Sibuk dan sibuk. Tapi kalau kita meluangkan waktu, masa sih dalam 1 minggu kagak sempat kita, bener gak? Ngaji, duduk di majelis taklim, dengerin nasihatnya ulama ini. Jadi bukan saya nih, ya, yang memberikan nasihat ini. Ulama yang mengarang kitab ini yang memberikan nasihat kepada saya, cuma baca doang, cuma ngejelasin doang nih. Jadi jangan saya dianggap sebagai, saya bukan ulama, cuma saya menyampaikan apa kata ulama. Masa sih kita nggak sempet, nggak bisa nyempetin dalam 1 minggu, ya, seminggu, masa nggak sempet sekali aja duduk di majelis taklim? Subhanallah, benar nggak? Nih, kita paksakan. Maka kalau kita ditanya apa sih rumusnya supaya kita rajin ibadah? Allahumma paksakan. Iya, rumusnya itu. Kalau nggak dipaksain ya nggak bakalan bisa, Pak. Benar nggak? Kenapa? Berat, Pak. Yang namanya mau surga itu berat. Maka pahalanya surga. Kalau ringan mah pahalanya apa? Kipas angin, sepeda. Ya, maka ibadah itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan mah pahalanya kipas angin sama sepeda. Ya, tuh kata Allah, aku cinta kepada hambaku yang mana itu hambaku mengerahkan seluruh kemampuannya untuk taat kepadaku, kata Allah. Wal buka'a indan nadamah, dan yang kedua adalah aku cinta kepada hambaku ketika hambaku menangis ketika dia merasa menyesal. Ketika dia berbuat dosa, nyesel, dia nangis, sujud, taubat, istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ala fi'il ma'asi, yakni atas perbuatan yang berbuat maksiat. Wa sabru indal faqati, dan yang ketiga adalah aku cinta kata Allah kepada hambaku yang sabar ketika dia ada kebutuhan. Ai wujudul hajati, yakni adanya kebutuhan. Ada orang butuh banget tapi nggak mampu, tapi dia sabar, nggak neko-neko. Ya, kalau nggak sabar kan orang lagi butuh kan bisa hilang, bisa nyolong, bisa nodong, bisa maling, benar nggak? Gitu. Tapi karena dia sabar karena Allah, maka dia inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu salatu wal arbun, dan maqalah yang ke-34 yang ke-43 insyaallah kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabul, usahanya dilancarkan ya. Mudah-mudahan yang lagi susah Allah ganti kesusahannya dengan kesenangan. Ya, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita ya yang masih belum dapat hidayah, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah bisa berkumpul dengan kita untuk memakmurkan masjid yang Allah cintai ini. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Al-Fatihah.